Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani. Kita bersyukur sebab Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan berikan hati kepada kita untuk bisa bertumbuh. Sebab tanpa hati yang mau berpaut kepada Tuhan, kita sulit untuk bertumbuh. Dari firman Tuhan, kita semakin diyakini Tuhan menuntun kita, mengajari kita. Tuhan membimbing kita. Melalui bimbingan rohani ini, biro ini, kita akan semakin melihat bagaimana cara Tuhan membahagiakan kita. Bagaimana supaya kita berbahagia dalam hidup ini. Kali ini kita bertemu dalam tema bahagianya hidup. Bagaimana? Apakah saudara-saudara sudah bahagia? Ya, jika sudah, saudara boleh sharing juga di tempat ini. Saudara bisa menghubungi kami dan bisa bercerita. Kami senang jika ada orang yang boleh bertumbuh dan menjadi berkat. Bagaimana bahagianya hidup ini? Kalau saya merenungkan dari firman Tuhan, Tuhan memang sudah mempersiapkan hal itu. Kalau kita mau untuk datang dan percaya kepadanya, kita mau untuk dibimbing oleh Tuhan, saya yakin kita akan bahagia. Baik, mari kita akan mulai. Kali ini kita sampai ke bagian yang ke-7 tentang bahagianya hidup. Mari kita melihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini berbicara tentang kebahagiaan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ternyata Alkitab menjawab, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu, mereka akan dipuaskan. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, bagaimana jikalau kita dipuaskan oleh Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan, tapi nggak dipuaskan oleh Tuhan. Saya tanya, apakah saudara hari ini merasa dipuaskan oleh Tuhan? Bukan puas menurut perasaan kita saja, tapi dipuaskan oleh Tuhan. Itu hanya berlaku bagi orang yang lapar dan haus. Saudara, orang lapar dan haus pasti sangat membutuhkan apa yang membuat dia bisa menjadi puas. Saudara pernah lapar? Saudara pernah haus? Ya. Kalau kita tidak merasakan lapar dan tidak merasakan haus, kita tidak bisa merasakan puas. Ini suatu prinsip. Seseorang yang dia mengerti bagaimana menderita, maka ia akan mengerti bagaimana bahagia. Seorang yang lapar dan haus, bisa kita mengerti. Orang itu sangat sulit, sangat susah, sangat cemas. Karena kelaparan, karena kehausan itu. Ini kita rasakan dalam hal lapar dan haus akan makanan atau minuman. Begitu kita memperoleh makanan, begitu kita memperoleh minuman, betapa leganya mulut kita ini, betapa leganya kerongkongan kita ini, betapa leganya perut kita ini. Bagaimana kalau kita haus dan lapar akan kebenaran? Pernahkah saudara mengalami hal ini? Saudara mencari kebenaran? Saudara mencari mana yang benar? Kalau saya menyimpulkan, mencari Tuhan. Karena kebenaran itu menyangkut pada pribadi Tuhan. Yesus berkata, ialah kebenaran. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Allah adalah kebenaran. Jadi kebenaran saya masukkan di sini ialah menyangkut diri pribadi Tuhan. Kalau orang yang maka Tuhan akan memuaskan dia.
Kalau saudara hari ini belum terasa lapar dan terasa haus akan kebenaran, saudara nggak bisa merasakan kepuasan itu. Kalau saudara nggak lapar dan nggak haus, saudara nggak akan puas makan. Oh iya. Makanya ini terlihat hanya bagi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Ya, saya senang dengan ayat ini karena awal mula saya percaya adalah saya memang mencari Tuhan. Ya, masih remaja saya mendengar kisah seorang muda yang mencari Tuhan atau mencari manusia yang betul-betul manusia atau yang mencari kebenaran di tengah-tengah orang banyak. Orang muda itu akhirnya dibawa kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan menjelaskan hanya Tuhan Yesuslah yang benar, hanya Tuhan Yesuslah Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah manusia sejati. Sejak itu orang muda itu percaya dan itu menginspirasi saya dan saya mencari Tuhan mulai dari situ. Saya mencari kebenaran, saya mencari kebahagiaan itu. Ternyata betul kebenaran itu ada pada diri Tuhan Yesus Kristus. Sejak saya percaya dan menerima Tuhan Yesus, hidup saya benar-benar dipuaskan oleh Tuhan sampai hari ini. Ya, kepuasan itu terus berlimpah-limpah. Tuhan sudah menjanjikan hal itu. Dan Tuhan menggenapkan apa yang menjadi harapan-harapan orang-orang percaya. Karena Tuhan sanggup menggenapkannya. Iya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan gak pernah menolak, Tuhan gak pernah menjauhi, Tuhan gak pernah mengingkari orang-orang yang mencari Dia. Kitab Perjanjian Lama sudah banyak diceritakan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah kebenaran. Maka Tuhan akan memuaskan hati kita, memuaskan dahaga kita. Kebenaran itu sendiri akan meyakinkan kita betapa bahagianya hidup ini, betapa indahnya hidup ini. Apakah saudara sudah mengalaminya hari ini? Kalau saudara belum juga mendapatkan kebenaran itu, kalau saudara masih terasa lapar dan haus hari ini, saya membimbing saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa memuaskan dahaga hati kita. Ya, Dia sang pencipta kita. Dia sanggup mengatasi semua pergumulan permasalahan kita. Segala kelaparan dan kehausan dalam hati kita, Tuhan tahu. Waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Jeriko, Ia melihat seorang yang naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Yesus tahu itu seorang yang haus akan kebenaran. Dia ingin melihat orang seperti apakah Tuhan itu. Dengan terus terang Yesus berkata, Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Wow, ini kepuasan yang didapatkan oleh seorang Sakeus. Betapa bahagianya dia. Karena Yesus mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu. Dia senang sekali, dia puas sekali. Bahkan dalam kesenangan, dalam kepuasan, dalam kebahagiaannya itu, ia berjanji di hadapan Tuhan. Setengah dari miliknya pun akan diberikannya kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu artinya dia bertobat. Jadi pada waktu seorang itu datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memuaskan dia. Tuhan akan membuat dia bertobat. Kalau orang belum bertobat, sebenarnya belum puas dalam hidup ini. Jangan merasa bangga dan puas dalam dosa. Kalau orang belum bertobat, dia nggak akan pernah menikmati betapa puasnya hidup di dunia ini. Hidup yang diberikan oleh Tuhan itu. Makanya menjadi Kristen, kalau dia nggak bertobat, nggak meninggalkan dosa, bagi saya itu belum sah, belum selesai di hadapan Tuhan. Belum selesai di hadapan manusia. Jadi belum puas. Saudara sudah puas ke hari ini? Sudahkah saudara bertobat? Itulah orang yang paling berbahagia. Saudara, satu orang saja, orang berdosa itu kalau bertobat, itu sorak-sorai di surga loh. Malaikat itu bersorak-sorai. Siapa yang bisa membuat sorak-sorak surga? Siapa yang bisa membuat sorak-sorak malaikat? Apakah pemain sepak bola dunia? Apakah penyanyi internasional? Pembalap?
Belum ada dicatat ada sorak-sorai di surga oleh karena satu pesepak bola karena menggolkan gawang lawannya. Belum ada sorak-sorai di surga karena seorang penyanyi yang begitu merdu suaranya pada waktu dia menyanyikan lagu solonya. Belum pernah ada sorak-sorai di surga pada waktu seorang pembalap menjuarai kejuaraan itu. Tapi kalau satu orang bertobat, sukacita besar di surga. Amin. Inilah kepuasan hidup. Kepuasan yang Allah berikan. Kalau belum sampai dalam titik itu, saudara pasti belum puas. Kalau hanya puas karena makan, puas karena minum, puas karena teman, puas karena keluarga, dunia ini juga bisa memberikannya. Tapi puas karena diberikan Tuhan, kita sampai bisa bertobat. Inilah kepuasan yang dari Tuhan, kepuasan sejati. Inilah bahagianya hidup. Oke? Jika saudara mau dituntun lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi, silahkan hubungi kami. Karena inilah yang menjadi tujuan kami. Bagaimana supaya saudara berbahagia. Karena ini adalah tujuan Tuhan waktu menciptakan manusia. Maka ini juga menjadi tujuan kami, supaya saudara berbahagia. Siapapun kita yang hari ini ingin dipuaskan oleh Tuhan, Tuhan sudah buka jalan. Melalui Yesus Kristus, kita semua bisa bahagia. Supaya tidak sia-sia kita hidup di dunia ini, kita mengalami bahagianya hidup. Oke? Baik, terima kasih sampai di sini saja. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain jikalau mereka ingin mengikuti acara ini atau ingin berkomunikasi dengan kami di Bimbing. Silahkan datang ke tempat ini atau hubungi kami di nomor handphone kami 0821 79 01 2433 0821 79 01 2433. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.